Terus ada efek samping yang nggak wajar, yang harusnya nggak muncul setelah di peeling, ya seperti misalnya pigmen, malah kok jadi gelap, malah kok jadi tambah kusem, malah kok jadi muncul flek setelah peeling. Padahal kan peeling buat ngilangin flek. Perawatan chemical peeling kalian pasti pernah dengar, mungkin malah pernah nyoba. Ini perawatan paling populer di kalangan emak-emak, mbak-mbak, cewek, semua yang hobi berskincare pasti pernah dengar nama chemical peeling ini. Bagaimana nggak populer coba? Pasien saya nih baru datang masuk ke ruang konsul, baru saya persilahkan duduk, belum sempat saya tanya, tiba-tiba udah bilang, "Dok, saya mau peeling." Jujuk-jujuk minta peeling, belum tak periksa, belum tak lihat kondisinya langsung minta peeling, saking populernya. Ya wajar sih populer, karena di beberapa jurnal, di beberapa informasi yang ada di internet, ya jurnal, textbook, buku, itu chemical peeling dahsyat banget manfaatnya. Bisa ngilangin kerutan halus, bisa ngilangin jerawat, bekas jerawat, flek, bahkan bisa ngilangin scar atau bopeng. Banyak banget ya yang bisa dihilangin. Apa nggak overpower tuh? Chemical peeling ini yang kalau dilokalisasikan artinya dalam bahasa Indonesia yaitu proses pengelupasan kulit dengan cara kimiawi. Kenapa dibilang kimiawi? Ya karena bahan-bahan yang digunakan ya kimia gitu. Ya tapi masih dalam batas normal dan masih dalam batas aman untuk kulit. Jadi nggak apa-apa. Bahan kimia yang digunakan tuh biasanya bentuknya cair atau gel. Cairan ini atau bahan kimia ini dioleskan di wajah secara tipis atau merata seluruh wajah secukupnya, tergantung dari kondisi wajahnya. Setelah dioleskan merata tipis di seluruh wajah, dibiarkan selama beberapa menit sampai endpoint atau sampai target perubahan warna kulitnya kelihatan sesuai dengan target yang ada, sesuai dengan peelingnya. Jadi nggak sembarangan sih kapan harus dihentikan, kapan harus dibersihkan. Terus kalau kamu pakai bahan chemical peeling yang asamnya kuat, kamu harus netralisir. Kamu harus berikan semprotan netralisir biar dia netral asam kuatnya. Jadi biar nggak overshoot gitu. Jadi biar nggak sampai melepuh, biar nggak proses peelingnya berlanjut walaupun kamu sudah hapus. Karena ada beberapa asam kuat yang kalau kita nggak kasih netralisir tuh proses peelingnya tetap berlanjut walaupun kita sudah bersihkan atau sudah hapus. Nanti gosong malah kelihatan. Jadi efek samping dari peeling nih bakalan kelihatan jelas dan nyata kayak gitu. Bikin tak nyaman kulit lah nanti efeknya. Nanti kita bahas di selanjutnya, tunggu aja. Contoh umum bahan chemical peeling yang paling sering digunakan ya AHA, BHA. Ya BHA paling sering kita dengar kan asam salisilat tuh, itu bisa dipakai untuk proses peeling. Terus yang AHA ada mandelic acid, ada ya glycolic acid yang kayak gitu. Tentunya AHA sama BHA punya tujuan sama fungsi yang berbeda. Coba ntar saya bahaskan video atau saya buatkan video tentang AHA BHA yang lebih komplit, tapi di video ini saya tidak bahas yang itu karena saya mau ke efek dari peeling, proses peeling itu seperti apa kayak gitu di video yang ini. Nah, bahan-bahan chemical peeling ini dia punya variasi atau kekuatan atau potensi yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya, tergantung dari konsentrasinya juga. Ada yang menggunakan 5%, 10%, 15%, 35%, 50%, bahkan ada yang sampai 75%. Penggunaan jenis-jenis peeling ini dan konsentrasinya berapa persen tadi ya tergantung dari keluhannya, tergantung dari kondisi kulitnya, sensitif atau enggak. Kalau kuat kulitnya kita bisa gunakan dengan presentasi yang agak tinggi biar hasilnya lebih nendang. Terus ke intinya aja sebenarnya dari pertanyaan pasien yang sering nanya, "Dok, setelah peeling efek yang timbul di kulit saya tuh seperti apa sih? Bagaimana sih?" gitu. Efek yang sering muncul di kulit kita setelah peeling, satu lagi saya tekankan, tergantung dari jenis peeling yang digunakan dan konsentrasi atau persentase kekuatan dari obat peeling itu tersebut. Tapi kita bahas secara umum aja.
Jadi efek samping yang wajar muncul pada saat habis peeling itu ya biasanya rasa nggak nyaman di kulit, kayak rasa kebas atau cekit-cekit gitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah peeling boleh ceritain efek dari peeling yang ngerasa nggak nyaman di wajah ini. Terus efek samping yang berikutnya bisa kemerahan. Ya wajar habis di peeling merah. Bahkan merah ini salah satu efek yang kita harapkan sebenarnya nanti agar proses peelingnya jadi maksimal, proses pengangkatan kulit matinya lebih maksimal kayak gitu. Terus efek samping berikutnya terjadinya pengelupasan. Pengelupasannya nggak heboh-heboh banget, harusnya pengelupasan halus atau tipis aja, biasanya berlangsung 2 hari. Nah, efek samping yang ringan seperti ini biasa, lumrah terjadi, dan itu beberapa efek samping ini malah yang kita harapkan. Biasanya bisa sembuh sendiri. Biasanya juga kita kalau di Natasha yang ngasihnya antiiritasi selama 2 hari, dipakai pagi dan malam buat mencegah efek samping ini yang terlalu berlebihan. Terus ada efek samping yang nggak wajar, yang harusnya nggak muncul setelah di peeling, ya seperti misalnya pigmen, malah kok jadi gelap, malah kok jadi tambah kusem, malah kok jadi muncul flek setelah peeling. Padahal kan peeling buat ngilangin flek. Biasanya efek samping yang ini nih muncul kalau pasiennya baru habis peeling langsung beraktivitas berat di luar rumah, di luar ruangan. Biasanya pasiennya mungkin snorkeling, naik gunung, atau ke tempat yang panas banget, yang tempat banyak mataharinya kayak gitu. Jadinya waktu proses peeling itu kan proses ngangkat kulit mati tuh. Jadi kalau dia pergi main-main ke tempat yang panas, matahari yang kena kulit itu langsung masuk, tembus penetrasi mataharinya langsung sampai dalam, nggak ada barrier luar kulit yang bisa menahannya atau menangkal sinar matahari tadi. Apalagi kalau dia keluarnya nggak pakai sunblock, pasti jadi flek. Kebanyakan kalau pasien habis peeling ke tempat yang panas-panas tanpa sunblock, biasanya jadi flek, biasanya jadi menghitam kayak gitu. Makanya efek samping hiperpigmentasi atau flek setelah peeling terjadi gara-gara yang itu. Jadi kalau kalian habis peeling ya jangan kayak begitu, jangan aktivitas berat di luar ruangan tanpa sunblock dulu selama 2-3 hari. Terus efek samping yang tidak diinginkan lagi yang kedua biasanya jerawat, acne. Kan peeling untuk jerawat, tapi kok jerawatan ya sama kayak flek tadi, tapi ini beda mekanisme. Biasanya kalau pasien breakout setelah peeling itu gara-gara kulit matinya nggak keangkat maksimal, jadinya ada beberapa yang bersisa kemudian menyumbat pori-pori. Kan salah satu mekanisme terjadinya jerawat atau acne itu adalah proses proliferasi keratin atau sel kulit mati yang berlebihan, kemudian yang bisa nyumbat pori-pori. Makanya bisa jadi. Bagaimana caranya biar peeling nggak terjadi breakout? Harus pakai krim dulu. Makanya salah satu syarat kalau mau peeling di Natasha harus menggunakan krim paling nggak 1 minggu atau 2 minggu dulu. Jadi kalau kalian tuh pasien baru datang ke Natasha jujuk-jujuk minta peeling, ya nggak bisa, nanti breakout. Nanti yang disalahin peelingnya Natasha, padahal kan harusnya bukan karena peeling Natasha, karena memang nggak pernah pakai krim terus tiba-tiba peeling, kulit matinya nggak bagus, bariernya lagi nggak bagus, terus langsung di peeling, jedar, jadi breakout dia. Kayak gitu. Terus efek samping yang lainnya ya infeksi. Ya infeksi tadi lanjutan dari jerawat, lanjutan dari pengelupasan atau merah yang tadi, tapi ditambah dengan adanya infeksi. Mungkin ada campur tangan bakteri kayak debu, kotoran, nyatu di situ jadi satu, jadinya proses peradangan terjadi kayak gitu. Nah, ini dia efek samping peeling yang sering terjadi kalau kalian habis peeling. Dari yang wajar harusnya terjadi dah sampai yang tidak wajar yang harusnya nggak terjadi setelah kalian peeling. Bagaimana? Sudah dapat pencerahan tentang efek samping peeling? Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe dan like, share video ini ke teman-teman kalian biar kalian tidak salah tahu efek samping dari peeling itu seperti apa, biar kalian juga nggak takut kalau mau peeling, biar kalian juga bisa cari tempat peeling yang bagus dan yang benar kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di depan saya nggak opening pakai salam, tapi di closingnya pakai salam. Bye-bye. Selamat berpuasa buat yang puasa.